Nyonya. Assalamualaikum Ustaz. Malam minggu pakai sandal. Hari minggu. Oh iya. Kita baru malam minggu, kita di Monas hari Iya. hari. Hari ini cuma hari minggu apa ada nih? Baru nonton di Monas ini. Tadi ada anaknya dosen kita, Pak Dr. Hasrullah. Iya, cewek kayak itu. Ada ya cewek itu model. Ahmad Firdaus Hasrullah. Jadi Ananda Ahmad Firdaus Hasrullah dia kirim Citizen Reporter tadi. Dia tulis pukul 15.30 waktu di Rusia. Wih, di Rusia tahu. Baru hari Sabtu. Iya. Hari Jumat. Jumat. Kita di sini sudah Beda 8 hari jam ke. Sabtu sore. Berapa jam kayak bedanya Indonesia dengan Rusia? 8 jam. Di 12 sih. Jadi cari salah perbedaan waktu Indonesia dan Rusia. Jakarta jadi kalau jam 8 di Makassar itu jam 5 sore di Moskow. Kalau lebih cepat ini jam 5, Jam 8. 18, 19, 20. 3 jam. Tidak tahu. 8 pagi dengan 5 sore. Kita lebih cepat 5 jam 5 jam. dari Rusia. Jadi lebih cepat 5 jam. Tetapi dia tadi kirim surat itu jangan 4 di Rusia. Kita lebih cepat 5 jam berarti 16, 17, 18, 19, 9. Beliau jadi Ahmad Firdaus Hasrullah itu hanya mau mengabarkan bila sudah sudah. Ini tahu. Pertama kalinya beda ada wisuda, jadi di Rusia itu orang sudah wisuda langsung. Tidak virtual nih. Iya. Jadi di sana juga sudah mulai terbuka karena dianggap sudah lewat nih dari puncak pandemi corona. Ini sudah divaksin sebagian besar penduduknya. Sudah tidak ada lagi kasus yang besar-besar. Jadi rata-rata negara-negara di Eropa terutama itu sudah melewati masa kritis. Iya. Corona. Seperti di Amerika sudah bebas orang nggak pakai masker lagi. Bahkan di Singapura juga sudah mungkin tidak perlu masker. Iya tahu. Di pesta bola Eropa juga kita lihat para penonton juga sudah tidak pakai masker. Itu karena mereka sudah melewati waktu sekian bulan dengan penuh disiplin menerapkan protokol kesehatan. Betul. Jadi inilah ini Ahmad Firdaus, kita sudah hampir 1 tahun hidup dengan tekun menjalankan protokol kesehatan di Moskow. Akhirnya pada wisuda akhir Juni kemarin sudah bisa laksanakan tanpa perlu pakai masker lagi. Jadi kelihatan cantik-cantiknya semua ini mahasiswi ya. Sudah kelihatan makeupnya kita di sini. Setengah mati makin makeup baru pergi di wisuda. Harus tutup aja, tidak kelihatan izin cuta. Jadi mudah-mudahan apa kan dulu kan lebih parah ini Rusia dibanding kita pandeminya. Iya. Jadi mudah-mudahan setelah tanggal 20 Juli nanti, setelah Pulau Jawa dan Bali
melewati masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat, itu kasusnya sudah benar-benar lancar. Dan PPKM darurat ini dibarengi dengan vaksinasi massal yang besar-besaran. Jadi kalau sudah lebih dari 50% penduduk kita Indonesia sudah divaksin, maka kita juga sudah bisa merdeka, sudah bebas, tidak perlu lagi pakai masker. Begitu kira-kira harapannya. Lumayan kayak gitu. Dan kalau warga Pulau Jawa sudah divaksin semua, itu sudah lebih dari 10-50% penduduk Indonesia. Iya. Dan di sana kan hampir 70-60% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Betul. Mudah-mudahan ini saudara-saudara kita di Pulau Jawa, di Jakarta benar-benar melaksanakan PPKM darurat ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Jadi selama PPKM darurat itu dilarang betul kemana-mana, 100% mau ditutup, rumah ibadah ditutup, keluar rumah sangat dibatasi. Itu kira-kira informasi yang perlu kita sajikan untuk saudara-saudara kita. Tapi hal kita bukan soal itu. Kita menyuruhkan tentang wajah baru tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP Sulawesi Selatan. Siapa nih? Karena Bapak PLT Gubernur kita ternyata sudah mengeluarkan SK baru. Dan banyak yang sebelum-sebelumnya masih ada namanya, tidak ada. Hilang. Banyak guru besar kita mungkin karena kan salah satu yang disoroti selama ini oleh banyak pengamat dan DPRD kita GUPP dianggap terlalu banyak. Masa penasihat sampai 30? Yang mana itu mau didengar kalau penasihat sampai 30? Kalau saya tak dua mah. Nah inilah yang berusaha dirampingkan oleh Pak Gubernur PLT Gubernur kita Pak Andik Sudirman Sulaiman. Tapi di perampingan ini juga masih ada yang aneh. Kenapa? Karena ada satu bidang sampai ke 3 penasihat di situ. Ada 3 pakar, misalnya pakar gizi ada sampai 3 orang. Yang mana yang mau didengar nasihatnya itu benar? Iya deh. Kalau pakar gizi, pakar kesehatan banyak, ada sampai 3 orang juga. Yang mana kita dengar? Sementara tidak ada pakar kelautan, tidak ada pakar epidemiologi. Padahal ini yang sering kita alami sekarang. Iya. Dan ada satu daerah yang protes keras. Siapa itu? Oh iya deh. Apa dia bilang? Kenapa tidak ada dari kami? Dia tahu. Apa memang kami ini tidak bagian dari Sulawesi Selatan? Betul tahu. Padahal kami dia Sulawesi Selatan juga. Iya. Ambagi. Sampai marahnya itu dia tidak bilang Sulawesi Selatan, dia bilang Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan apa betul? Sulawesi Selatan. Sumatera Selatan. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oh deh. Kalau ada biasa orang buru-buru itu bilang Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Sama Pak JK. Iya. Selatan itu bilang Sulawesi Selatan. Cuma kita dengar. Maafkan kami Pak JK. Kita cuma bercanda kok. Masa marah kemarin tidak ini? Tidak. Coba kalau dengar Pak JK bicara. Iya. Dia bilang Sulawesi Selatan. Tapi kalau orang itu bicara cepat itu kelihatan ke IQ-nya bagus. Cara berpikirnya cepat. Jadi cepat. Pemikirannya itu lebih cepat dari lidahnya. Ya itu betul kan Pak JK? Makanya orang pintar itu kayak seperti kita ini. Iya. Orang-orang pendek itu rata-rata pintar. Iya tahu. Karena dekat dengan pintar bijaksana. Dekat dengan otak. Otak dan dadanya. Iya tahu. Cepat lari naik Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Selatan. Kenapa gimana sih? Sudah. Sudah tadi. Dah. Sulawesi Selatan. Selatan. Ripe. Iya. Tribuners, Kakak Ucang. Apa yang terjadi dengan Piala Eropa? Piala Eropa? Saya mau disebut. Iya, saya mau disebut. Yang terjadi adalah sekarang sudah menempatkan 1, 2, 3, 4 negara yang lolos babak semifinal Tribuners. Sebentar malam adalah pertandingan terakhir perempat final antara Inggris melawan Ukraina. Nah, jadi inilah
Pertandingan sebentar. 2 tahun, Denmark lah. Ada jam 12 tahun. Ceko Hmm. sama Denmark. Iya tahu. Sudah ada 2. 2 kemarin lolos itu adalah si Spanyol dengan si Italia. Jadi akan ketemu di babak semifinal ini 2 ini kan. Ini juga di Super Bowl di halaman 9 nih. Nah, ini tentang perayaannya Italia ini ketika bisa mengalahkan Belgia dengan skor 2-1. Dan salah satu kontribusi itu adalah gol spektakuler dari siapa, Bing? Siapa itu? Itu namanya itu sana. Ih, besar nah. Iya, siapa Bing itu namanya? Apa coba? Tidak ada tahu aja. Kali kusi mungkin Tribuners. In SIC Sit. NN. Oh. Prekete Samone. Tapi bukan itu Oh, cara bukan. bacanya. Bukan Insigne cara baca. Abi mana nih Pak? Tapi kita ibarat Iya, Dik. yang biasa susah-susah. Iya. Lorenzo Insigne. Oh, Lorenzo Insomnia. Gitu. Oh, gitu. Bagus itu kalau tukul yang sebutin. Itu tahu Iya. gol kemenangan di Portugal. Apa Portugal? Italia. Sehingga Portugal disebut. Orang sudah di. Tapi nyaris kena itu. Portugal. Pak. Untung kayak itu jago jadi pernah. Maksudnya Hampir ki. Masuk na Roma. iya jelas-jelas nih dia sudah Iya, mana lewat tahu. oleh Belgia. Sekarang Belgia yang gugur. Itu kemudian sebentar adalah penentuan antara semifinal di satunya lagi. Duanya lagi antara itu tadi Inggris melawan Ukraina sama Ceko lawan Denmark. Yang menarik ini adalah pertemuan antara Italia dengan Spanyol. Spanyol. Ini baca ini komentarnya 2 pelatihnya ini. Karena ini kalau kita tahu kalau ini waktu zamannya semua menjadi pemain ini, baik Roberto Mancini dan juga Luis Enrique sering berhadapan. Kasih minta ketemu dulu. Dan head to headnya, lihat menariknya head to head. Oh, itu. Nih, 51 golnya Italia, 51 itu golnya juga Spanyol. Si Kasaki nabi orang Jawa ya. Tahu, tapi ini Italia, Spanyol lebih banyak menang kalau dalam pertemuan. Dari 37 pertemuan yang pernah terjadi antara Italia dan Spanyol. Spanyol 12 kali menang, Italia 11 kali menang, selebihnya 13 berakhir seri. Nah, ini akan jadi bahasan di halaman Satu biasa. yang pasti baca selengkapnya yang namanya Super Bowl. Bagaimana lolosnya Italia itu bisa menenggelamkan Belgia yang kadang-kadang akan menjadi juara pertama. Ternyata memang tim-tim yang punya Mental juara. Itu yang tidak dimiliki pada kita. Iya tahu. Spanyol. Weh, bikin lumba juga lu final. Tapi jago kipernya. Iya, kiper udah jago. Berapa? 3 tendangan Di blok langsung. Swiss itu kan kagak. 2 diantaranya blok, satunya Naik. Jadi skornya itu 3-1. Padahal Sempat tendangan pertamanya gagal si Sergio Busquets, kaptennya lagi. dan lagi. Itu penendang berikutnya dari Dan memang tahu itu tendangan pertama memang itu bebannya tinggi sekali. bukan. Karena itu mentalnya menyebar kepada penendang-penendang Betul. berikutnya. Dan Oke, paling. dash. Kakak polisi. Ikut dong masuk. Sakit, Ti. Hah? Sakit apa, Ti? Ikut dong. Udah deh. Jabenan. Iya. Kita pindah ke biasa deh. Udah mundur ke Tribuners deh. Ikut dong, bahas ikut. Jadi apa mini di halaman yang kita tangani?
Kesehatan Sulawesi Selatan. Ini menyampaikan bahwasanya adanya penurunan permintaan hewan kurban, khususnya sapi. Ini katanya disebabkan karena adanya lonjakan kasus COVID khususnya di Makassar. Ini dari harganya juga ini Naik ya? iya. Ini stok sapi Pak PNP Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Sosial Pak Taufik mengatakan permintaan hewan kurban karena adanya lonjakan kasus COVID. Di samping melakukan pembatasan kegiatan atau aktivitas masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat juga masih belum stabil. Iya betul. Ya, kan ini sekarang banyak sekali pedagang-pedagang tuh untuk perusahaan dan perusahaan gitu. Betul. Nah, jadi tidak ada permintaan. Ini cicilan juga belum dibayar. Nah ini pemerintah juga ini sudah di dalam pandemi COVID ini, pemerintah sudah menetapkan cara kekeluaran. Nah ini dia bilang pemotongan hewan kurban ini nantinya ini disarankan melalui RPH. Di RPH ini kan sudah ada timnya di sana. Ada pembuannya, ada legalnya. Ada pemakan lah. Iya. Untuk pemakan lah. Lain kan semua situ mau tak? Semua di situ. Sisa. Iya. Ini mah, nah ini Kemenkominfo Sosial. Iya. Ini kan sekarang pemerintah lagi ramai-ramainya menggelar pendaftaran CPNS dan P3K. Iya. Khusus untuk Kemenkominfo Sosial ini ada 203 penjara tahanan. Ini pendidikan terakhir untuk mendaftar di Kemenkominfo Sosial ini. Iya. Jadi cuma lulusan SLTA, SMA. Mas. Iya. Banyak banget ini dari terus. Ini ada dari 203 orang penjaga ini ada 199 laki-laki dan perempuan. Wah, banyak kan tahu. Jadi kalau mau jadi penjaga tahanan, daftar. Kita kasih mandi tahanan. Bisa kasih tahanan. Kasih lepas juga. Yang mau kasih lepas ya. Dadah gimana gitu. Oh, Kakak Uma. Halo Kakak Ocha. Halo Tribuners. Bagaimana kabar hari ini Kak Ocha? Semangat sehat, yes. Mantap, apalagi ini malam minggu. Tribuners harus semangat meskipun kita malam minggunya di kantor. Betul. Oke, baik Tribuners. Jadi kalau edisi besok di halaman 6 seperti biasa weekend pasti saya selalu masuk ke kantor untuk kerja halaman shopping Tribuners. Yes. Ini berhubungan dengan ibu, anak-anak muda, cewek-cewek yang lagi cari tempat alternatif untuk belanja hemat begitu. Nah, yang sekarang itu Kak Ocha yang spesial saya ulas di sini untuk ibu-ibu dulu. Iya. Untuk istrinya Kak Ocha juga bisa. Itu di Lotte Mart, bukan di Alfamidi. Duh, Iya, banyak iya, sekali iya, di iya. Alfamidi di sini. Itu sekarang lagi ada promo besar-besaran untuk minyak gorengnya. Baik. Ibu-ibu kayaknya suka. Dan Jangan makin bilang. di minyak goreng ini kau ya kebutuhan sehari-hari. Biar toh potongan 500 rupiah. Nah datangi toh padahal uang anunya grabnya itu 45.000. Itu hilang. Nah karena memang tuh karena kan lumayan murah. Nah ini di Alfamidi banyak sekali jadi selain minyak goreng juga ada beras, apa dan segala macam, buah-buahan juga banyak sekali promonya sampai produk segar. Bahkan yang kayak langsung dimakan itu yang langsung digoreng kayak apa namanya Nugget. kayak gitu-gitu, bakso dan segala macam juga diskon besar-besaran di Alfamidi sampai besok sampai hari Minggu. Jadi harus memang belanja gitu tanggal 4 Juli batasnya.
Terus buat ibu-ibu lagi, ini masih di lot, kemudian di lot yang Tanah Kukang ya. Ini juga ada promonya buah tons ya Koca. Apa itu? Buah-buahan. Jadi Oh, apa buah-buahan. bisa 29.000 per kilo dan masih banyak sekali buah lainnya juga yang juga promo. Ini cocok sekali di situasi sekarang pandemi Covid, apalagi juga Makassar lagi nih nggak Covid nih tuh. Iya. Butuh memang konsumsi buah-buahan untuk menjaga imunitas gitu. Di samping konsumsi apa Koca? Magosa. Terus selain itu Tribuners buat cewek-cewek yang lagi cari produk tas terbaru yang lagi kece-kecenya dan dengan harga terjangkau, di TSM juga ada promonya dan banyak sekali tenan-tenan di sana dari brand-brand ternama itu berikan diskon sampai 70%. Duh, ini kayak salesnya mah gak merasa. Iya. Semangat sekali kalian PR-nya malah. trans. Selain itu Tribuners juga, apalagi sekarang buat para ibu lagi nih untuk yang mungkin ingin memberikan kabar bahagia buat anak-anaknya tuh karena mungkin lagi masuk sekolah baru. Sampai sekarang belum jelas ya Koca apakah ada tatap muka atau belum. Tapi kan pasti juga butuh buku-buku pelajaran baru dan segala macam karena semester baru. Nah di Gramedia ini juga ada diskonnya sampai 15% Tribuners. Selain itu ada juga diskon kental susu, kental manis sampai produk susu yang apa namanya juga mungkin bisa dapatkan di halaman 6 edisi shopping. Dan yang paling spesial juga di properti itu kan kita tahu di Makassar banyak sekali pengembangnya dan ada juga pengembang lokal, ada IMB Property. Nah IMB Property itu kan ada banyak klaster-klasternya Koca. Nah sekarang dulu kalau misalnya kita kenal dengan rumah 2 lantai, 3 lantai gitu-gitu, sekarang spesial yang ditawarkan itu ruko Koca. Jadi ada ruko 2 lantai dan harganya 1,5 M. Dan ini lokasinya sangat strategis dan untuk detailnya apa promonya cek di besok Tribuners. Oke, thank you. Kita iya kakak Parisan. Apa dia ini? Main apa gitu? Sebenarnya selesai Tribuners. Iya, pakai sedeng. PSM? Iya. Belum ke PSM. Jadi ada kabar yang ditunggu-tunggu dari supporter PSM dimanapun berada soal pelatih baru. Iya. Nah hari ini kabarnya pelatih baru sudah tiba di Makassar. Sudah datang tadi terekam kamera fotografer apa istilahnya di bandara. Iya. Lagi ambil barangnya. Kalau siapa itu kan sudah tahu toh Milo. Tadi sudah terlihat di bandara. Tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi dari manajemen apakah itu Milo atau tidak. Tapi ada asisten pelatih yang membenarkan kalau memang si coach Milo sudah datang hari ini. Benar katanya sudah dijadwalkan datang hari ini. Iya. Nah yang menarik ini ditunggu apakah Milo akan hadir besok di laga uji coba PSM melawan OTP Mamuju. Betul. Bisa jadi sih datang. Iya. Bisa jadi untuk melihat permainan calon tim yang dilatihnya kan. Tapi lagi-lagi manajemen juga belum memberi kepastian. Mereka bilang belum tahu. Iya. Ya, kita siap aja besok apakah dia akan datang di melihat uji coba itu di Bosowa Sport Center itu. Jadi satu pertanyaan yang mungkin lama ditunggu dari pelatih baru akhirnya sudah mulai terjawab. Iya. Sekarang tinggal pemain baru gitu. Ya kita tunggu saja lah manajemen. Iya. Nah ini juga imbauan dari kelompok supporter, 3 kelompok supporter besar PSM, The Maxman, LAD sama Red Gang meminta untuk besok nggak usah datang ke sana nonton pertandingan uji coba. Nah jadi yang mau nonton itu mending beli untuk tiket di kios di situ untuk live streaming. Nah, lumayan ada pemasukannya PSM juga daripada datang ke sana. Risikonya juga kalau supporter datang ke sana kapan ada keramaian pertandingan akan langsung dihentikan dan dibatalkan. Nah, jadi sama-sama rugi itu. Jadi mending supporter jangan ada besok ke sana nonton uji coba. Meskipun itu dari luar jadi nonton, tapi kapannya terlihat ada keramaian di sana, manajemen akan langsung menghentikan uji coba. Merugikan tim, Jadi sekali lagi tidak usah datang menonton uji coba. Ini kan juga baru uji coba, baru uji coba. Nanti kalau liga ya terserah ya. Nggak mau, tadi pikir balik. Iya. Itu kemudian satu kabar buruk juga, yang tak terlalu buruk sih. Fluim
sama Yakob itu masih cedera. Jadi tetap Luim ini sama Yakob Sayuri besok dipastikan tidak bisa ikut uji coba di lawan OTP Mamuju. Itu Luim kan cedera waktu uji coba pertama kemarin lawan PON itu, kalau Yakob cedera waktu bela timnas. Memang sudah ikut latihan ringan tapi dipastikan tidak dapat bermain. Jadi Jamagi juga ke sana karena tidak bisa dilihat gocekannya sama Bang Luim. Jadi di rumah saja. Nah, untuk itu sih berita-berita PSM untuk besok. Sama ini yang paling menarik ini soal coach Milo ini, bagaimana kita nanti bagaimana racikannya coach Milo Mircesli. Dan ya Karipa. Bentar Pidi, atau sekarang Pidi? Iya deh. Wako, sepak bola apa tuh? Pesta bola Eropa. Pesta bola Eropa. Wah, susah nama mau disebut deh. Tribuners. Iya. Apa aja deh? Jangan lupa anu di bulan 20 ini.